Nah, Nil, ini nih mesin bikinan Profesor akhirnya jadi juga. Mesin pembeku. Wih, keren, Prof. Buat bekuin apaan nih, Prof? Jadi, mesin ini bisa ngebekuin segala makanan. Tinggal masukin, ditunggu 15 menit, terus jadi beku deh. Bisa bikin makanan awet sampai berbulan-bulan. Wah, kesempatan nih. Aduh, ini sih bukan mesin pembeku makanan namanya. Malah jadi kosong gini. Aduh. Untuk inspirasi dessert alias makanan penutup, Unyil punya marshmallow es krim nih. Biasanya sih marshmallow disantap langsung aja ya. Tapi di Bandung, marshmallow-nya disulap jadi es krim. Kebayangkan perpaduan marshmallow yang lembut dengan es krim yang dingin. Ya udah, langsung saja deh. Yuk, kita kemon. Yuhu! Sebelum jadi es krim, kita bikin dulu nih marshmallow-nya. Yang pertama, campur gula pasir, air, dan sirup jagung. Kemudian panaskan. Untuk membuat marshmallow, kita pakai campuran gelatin nih. Gelatin adalah senyawa turunan dari protein yang terbuat dari tulang hewan. Dalam industri makanan, gelatin berfungsi sebagai pembentuk, pengental, dan perekat. Oh iya, untuk gelatin dalam makanan harus dipastikan kehalalannya ya. Wah, adonan gulanya sudah meletup-letup tuh. Sekarang kita tuang larutan gelatinnya di mangkuk mixer ini. Setelah itu dicampurkan dengan adonan gula. Hati-hati panas ya. Yap, seperti pembuatan permen pada umumnya, adonan permen harus tetap panas agar larutan gula dan gelatin tidak menggumpal. Marshmallow-nya masih harus diisi dengan es krim nih. Kan namanya aja es krim marshmallow. Oke, untuk isian siapkan krim kocok dan susu kental manis. Terus lanjut aduk sampai rata. Kalau adonan dirasa sudah mengembang, tambahkan juga stroberi yang sudah diberikan cairan gula. Setelah itu masukkan lemari pendingin selama 6 hingga 12 jam. Nah, waktunya kita cetak marshmallow es krim. Ayo, kita tuang adonan ke dalam cetakan. Nah, sekarang kita masukkan es krimnya. Marshmallow es krim ini punya 10 jenis rasa loh. Favoritnya vanilla cookies dan coklat. Saatnya icip-icip. Ini nih uniknya es krim marshmallow. Sebelum disantap, enaknya marshmallow-nya dibakar dulu ya. Wah, tuh lihat. Gula dalam marshmallow-nya meleleh. Yummy banget nih. Wih, jadi cantik. Awas belepotan ya makannya. Nah, buat anak-anak sebaiknya jangan makan marshmallow terlalu banyak ya. Konsumsi gula berlebihan pastinya punya efek nggak baik buat kesehatan. Selain itu, bisa-bisa gigi bolong tuh. Ayo, pasti nggak mau dong kalau ompong giginya. Kan malu. Ini bukan es krim ya, tapi brownies. Sama seperti makanan beku pada umumnya, brownies beku ini juga bisa disimpan lama di dalam freezer. Selain enak, brownies beku juga bisa dikasih aneka topping, seperti kacang almond dan mete yang kaya manfaat untuk tubuh. Untuk membuat brownies, kita lelehkan coklatnya dulu ya. Panaskan margarin sebanyak 1 kilogram hingga mencair. Margarin dengan mentega serupa, tapi tidak sama. Kalau mentega berasal dari lemak hewan.
Nah, kalau margarin dari lemak tumbuh-tumbuhan. Lanjut, kita masukkan coklatnya ya. Coklat yang digunakan adalah jenis dark coklat sebanyak 800 gram. Dan jangan lupa, api kompornya jangan terlalu besar ya. Perpaduan margarin dengan mentega menghasilkan rasa yang luar biasa. Oke lanjut, waktunya membuat adonan browniesnya nih. Bahan-bahannya ada gula 1 kg, telur dan tepung yang sudah dicampur dengan coklat bubuk. Campur semua bahan di satu wadah pengaduk, kecuali tepungnya. Aduk selama 15 menit, sampai semua bahan benar-benar tercampur. Nah, sudah beres nih. Sekarang dicampur dengan coklat yang sudah dicairkan tadi. Terakhir tambahkan tepung terigu yang sudah dicampur coklat bubuk. Tuang adonan brownies ke wadah dengan takaran timbangan 600 gram. Lalu masukkan ke dalam oven. Adonan jangan sampai matang ya, cukup setengah matang saja. Oke deh, kita buat topping pada adonan setengah matangnya. Ada 7 varian rasa untuk brownies bekunya. Untuk varian kacang, ada 2 jenis kacang tanah biasa dan kacang mete yang digunakan. Adonan brownies yang masih setengah matang dan sudah dikasih topping, kita masukkan lagi nih ke dalam oven, biar matangnya sempurna. Asik, browniesnya sudah matang. Potong adonan brownies jadi 10 bagian. Setelah terpotong, waktunya yang paling unik nih. Tancapkan stik kayu ke setiap bagian brownies yang terpotong. Stik kayu ini mirip stik es krim kan? Nah, ini nih yang membuat brownies ini berbeda dengan brownies lainnya. Masukkan setiap potongannya sesuai label varian rasanya. Bahan yang digunakan ini aluminium foil, berguna untuk mempertahankan suhu supaya tetap stabil. Nah, masukkan ke dalam freezer atau pendingin dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Jika tanpa pendingin, brownies ini bisa bertahan selama 10 hari. Dan jika di dalam pendingin, bisa sampai 3 bulan loh. Menyantap browniesnya juga gampang kok. Tinggal pegang gagang kayunya, kayak makan es krim. Seru loh. Walaupun dalam keadaan beku, teksturnya tetap kenyal dan dinginnya berasa.